Halo Sobat Pionir, kali ini ada berita hangat ya di salah satu website kripto terbaik ini. Nama websitenya itu Crypto News ya. Di sini membahas tentang, kita baca. Sabar, sebelum itu kita ini dulu rubah ke Indonesia ya. Ini terjemahkan dulu ke Indonesia biar kita bisa enak bacanya gitu. Kalau bahasa Inggris saya juga agak patah-patah ya, Sobat Pionir. Jadi P-Network mensponsori konsensus 2026. Kedua pendiri akan berbicara ya. P-Network telah mengkonfirmasi mereka adalah sponsor resmi konsensus 2026 di Miami dengan para pendiri bersama Nicholas Kokalis dan Cheng Jovan. Masing-masing akan melakukan presentasi di acara tersebut. Ya, presentasi di acara tersebut yang diselenggarakan di tanggal 7 Mei dan di tanggal 6 Mei ya sampai 7 Mei. Sementara jaringan tersebut secara bersamaan menghadapi tenggat waktu wajib pada tanggal 27 April bagi semua operator node ya, tanggal 27 April besok ya. Hari ini ya, untuk melakukan upgrade ke protokol 22 ya. Jadi yang pengguna node hari ini harus upgrade ke protokol 22. Ya, oke kita. P-Network telah mengkonfirmasi bahwa mereka adalah sponsor resmi konsensus 2026 di Miami dengan salah satu pendiri Nicholas Kokalis bergabung dalam panel pada tanggal 7 Mei pukul 10.15 hingga 10.45 ya, sekitar 30 menit, yang berjudul Bagaimana Membuktikan Anda Manusia di Dunia AI Tanpa Membongkar Identitas Diri. Dan salah satu pendiri Cheng Jovan akan mempresentasikan materi pada tanggal 6 Mei besok ya, di jam 11.15 hingga jam 11.35, 15 menit. Dalam sesi yang berjudul Menyelaraskan Web3, AI, dan Blockchain untuk Kegunaan. Acara ini berlangsung dari tanggal 5 hingga tanggal 7 Mei dan diperkirakan akan menarik lebih dari 20.000 peserta. Ini 20.000 peserta sobat ya, bukan peserta-peserta yang mau dikatakan kaku dalam dunia kripto. Mereka ini orang ahli kripto ya, ahli dalam dunia finansial, cryptocurrency, dalam dunia DeFi ya. Jadi bagi teman-teman yang belum begitu fasih dalam dunia kripto, Anda harus belajar banyak ya. Belajar tentang kripto sebelum P-Network. Ya, jangan karena Anda sudah kenal P-Network, Anda membatasi diri untuk mengetahui banyak kripto sebelum P-Network. Ada Bitcoin, Ethereum. Belajar itu. Bitcoin itu seperti apa ya? Ethereum itu seperti apa ya? Ada XRP. Ya, teman-teman harus pelajari semuanya. Jangan hanya Anda pelajari P-Network aja terus Anda menghayal sendiri ya, satu koin sampai 5 miliar. Itu saya sangat sayangkan ya, karena Anda kurang pengetahuan tentang P-Network. Itu juga bukan kurang pengetahuan tentang P-Network, kurang pengetahuan tentang cryptocurrency. Itu juga membuat Anda jadi buta, seperti Hendra Tambani, Nonce, dan juga kaum-kaum GCP. Mereka tuh sudah buta, matanya itu sudah ditutupi oleh selaput 314159 ya, sehingga mereka itu gimana ya, seperti multi level marketing mereka menjalankan P-Network. Padahal P-Network ini kripto murni, gratis ya, dan cara menjalankannya juga ya download, Anda mining, setelah itu Anda KYC, Anda bisa klaim token atau airdrop fee yang masuk di wallet Anda, sehingga itu koin itu sudah bisa Anda gunakan untuk di masa depan, atau Anda mau jual di bursa silakan, karena sudah berbentuk koin asli P-Network. Ya. Jadi jangan jadikan P-Network itu seperti ajang untuk memperkaya, untuk kaya raya.
Apa yang dilakukan oleh teman-teman GCP itu saya rasa mereka tuh otaknya itu nggak ini ya, nggak main ya. Mereka suka apa ya? Suka bahas tentang harga pi yang fantasi, tapi mereka nggak mau gali informasi. Mereka membuang informasi tentang kripto-kripto sebelum Pinetwork. Ya, mereka nggak pelajari total supply, mereka nggak pelajari yang namanya kapitalisasi pasar, mereka nggak pelajari bahwa Pinetwork ini lagi menuju kemana ya, masih dalam tahap proses, belum terjadi yang namanya menjadi utility yang sempurna. Jadi kita harus pahami itu. Sekarang Pinetwork itu 100% masih di bursa. Ya, belum bisa digunakan sehari-hari. Yang Anda lakukan transaksi itu transaksi kebodohan, teman-teman GCP. Ya, Anda merusak citra daripada Pinetwork. Kenapa Anda melakukan transaksi kebodohan? Karena banyak yang dirugikan. Ya, khusus para pedagang itu Anda ajak untuk transaksi dengan nilai yang fantasi sehingga mereka berani rugi dengan produk barang dan jasa ratusan juta. Untuk ditukar nggak nyampe satu koin. Sedangkan kalau mereka punya duit yang banyak, ratusan juta, mereka bisa beli koin pi di bursa, bisa diserok sebanyak-banyaknya. 100 juta tinggal bagi aja di bursa itu 2.900, 3.000 rupiah. Kalian bagikan aja. Teman-teman pedagang nih, teman-teman pedagang GCP nih, lihat muka saya nih. Kalau kalian mau jadi sukses di Pinetwork, kalian jangan tukar dengan nilai GCP. Kalian rugi. Ini, lihat muka saya nih. Pakailah nilai di bursa, Anda up sedikit. Jual produk barang dan jasa, pakai itu supaya Anda untung. Ngapain Anda punya duit banyak, Anda harus berani korban dengan nilai yang nggak jelas itu. Lebih baik Anda punya duit, contoh Anda punya toko, produk barang dan jasa Anda itu ada sekitar harganya sekitar nilainya ratusan juta. Ya, kalau Anda punya uang ratusan juta, ngapain Anda harus korbankan produk Anda itu ya dengan nilai nggak nyampe satu koin, sedangkan Anda bisa serok di bursa OKX, tarik di wallet Pi browser Anda itu dapat ribuan koin Pi. Ya. Kalau 10 juta itu sekitar 3 ribuan lebih. Ya kalau 100 juta ya sekitar 30 ribuan. 30 ribu koin Pi Anda akan makmur 5 tahun ke depan. Ya kalau Anda punya uang 100 juta. Beli di on ramper di bursa. Kalau nggak bisa beli sama saya bantu untuk dapatkan koin Pi. Yang penting syaratnya wallet Anda itu aktif dan belum pernah kena phishing. Kalau masih ragu-ragu wallet Anda pernah kena phishing, Anda lupa pernah isi prasasti, isi dulu 10 koin Pi. Lihat, kalau kurang, kalau habis, ya udah, jangan isi lagi, buat dompet baru lalu tunggu migrasi kedua Anda simpan koin Pi. Gitu ya sobat ya. Ini sebelum saya lanjut lagi nih. Konsensus Pinetwork 2026 tampilan yang membingkai identitas sebagai tesis para pasar inti. Panel yang diikuti oleh Nicholas Kokalis membahas salah satu masalah yang paling cepat berkembang di era AI. Sistem AI kini dapat menghasilkan profil palsu yang meyakinkan dan berinteraksi lintas platform dengan cara yang hampir tidak dapat dibedakan. Perilaku manusia nyata ya. Pinetwork berpendapat bahwa 18 juta pengguna terverifikasi KYC yang dibangun melalui sistem verifikasi identitas berbasis seluler yang dapat memproses lebih dari 526 juta tugas validasi ya, memberikan solusi struktural untuk masalah tersebut yang tidak dapat ditiru oleh blockchain berbasis kode murni. Jadi ini saya kasih gambaran. Hanya Pinetwork yang bisa melakukan KYC menggunakan AI dan bisa memproses lebih dari 526 juta. Sedangkan proyek-proyek kripto lain nggak bisa, Sobat Pionir. Nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena Pinetwork komunitasnya besar. Ya, dan Pinetwork terus berinovasi. Bagaimana KYC ini benar-benar KYC bukan robot atau bukan AI, tapi manusia asli dan tidak dikopi-kopi. Contoh, satu manusia ya berhak mempunyai satu akun penambangan, berhak mengklaim satu akun penambangan. Kalau satu manusia bisa mengklaim 2 akun penambangan itu nggak mungkin terjadi di Pinetwork. Gitu sobatku. Kryptonis ini bersaing langsung di ruang bukti identitas pribadi dengan WorldCoin atau WorldCoin. Anda pernah dengar WorldCoin? Ya, ini kaum GCP nih.
Ini nggak mau belajar nih. WorldCoin itu salah satu aplikasi atau salah satu project yang lagi berkembang juga sekarang ya. Mereka pakai sistem rekam wajah ya kayak gitu. Itu lagi tenar dulu sekitar berapa tahun yang lalu. Atau Humanity Protocol. Sebuah kategori yang telah menarik perhatian modal venture yang signifikan seiring dengan profil apa ya proliferasi proliferasi ya konten yang dihasilkan oleh AI. Sesi fun di seksi Dr. Fun ya pada 6 Mei berfokus pada gagasan bahwa token harus berfungsi sebagai alat dalam aplikasi nyata daripada sebagai instrumen keuangan yang berdiri sendiri. Ya, ini saya kasih gambaran ya. Token P ini mau dijadikan menjadi token utility. Lagi proses. Ya, jangan Anda bilang tiba-tiba token P sudah jadi token utility. Kalian itu masih dungu ya, teman-teman GCP. Belum, lagi proses. Anda baca ini ya. Ini nih, gagasan bahwa token P harus berfungsi sebagai alat dalam aplikasi. Harus katanya, berarti dalam proses. Sekarang P Network masih di bursa. Masih diperdagangkan di bursa, belum maksimal dalam utility. Dan kita selalu mendukung P Network harus dalam utility supaya apa ya? Supaya kapitalisasi pasarnya P Network itu menyentuh barang dan jasa. Itu yang kita inginkan. Tapi sekarang belum nyata. Apa yang kita lakukan teman-teman GCP dengan tukar yang 0, sekian pi itu saya rasa itu hanya sekedar action aja, tapi belum bisa dipakai nilai tersebut. Kalau mau tukar dengan barang dan jasa, pakailah nilai di bursa karena real ada hubungannya investor di bursa dengan DEPS penyedia layanan di Pi Browser, supaya kita ini paham ya, supaya kita ini mengerti bahwa keseimbangan itu perlu. Aplikasi nyata pada sebagai instrumen keuangan. Jadi Pi Network itu tidak diinginkan hanya untuk menjadi instrumen keuangan, tapi kenyataannya sekarang masih dalam instrumen keuangan, masih dalam transaksi bursa. Kalian gak bisa pungkiri itu. 12 perusahaan telah hadir di Pi Network untuk membantu Pi Network menciptakan nilai di pasar kripto. Gak bisa pungkiri itu. Yang sekarang kita mendukung core team untuk masuk di dalam dunia nyata, yaitu lewat DEX yang disediakan oleh core team ini. Bagaimana bisa terwujud? Ya kita tunggu. Jangan kalian menghayal langsung transaksi dengan 1,5 miliar. Salah kalian itu. Pakai nilai di bursa yang klop antara DEX dengan investor di bursa. Supaya itu bisa sejalan, selaras. Itu aja kalian gak paham, malah terus mendukung GCP goblok itu ya, 314159. Si Dorisin goblok itu ya, dan si Nonce goblok. Kacau mereka tuh orang-orang tua ya. Bukannya mereka belajar, mereka tambah dungu aja. Itu si Yan Halebek, si Andra Tambahan itu makin hari makin dungu mereka. Sama si Yones Helmon, sama si siapa itu, pokoknya yang teman-teman Aji siapa namanya itu ya, Aji Saka itu, goblok banget itu yang pakai helm itu. Gak mau belajar, tapi mau kaya raya. Susah ngomong sama mereka. Kita lihat kenyataan sekarang, mereka bilang bursa itu harganya permainan instrumen keuangan. Ya dari situ dulu goblok. Masa kalian gak belajar itu? Ya mohon maaf ya, saya katakan ini bukan berarti saya membenci. Tapi saya mau mereka sadar. Karena supaya mengurangi apa? Kehalusinasian yang ada di muka bumi ini. Dan juga mengurangi platform-platform GCP yang muncul dan menipu kalian. Satu koin bisa dijanjikan mencairkan miliaran. Ternyata enggak, kalian ditarik uang membernya. Itu yang saya lawan. Untuk bisa melawan itu harus dilawan doktrin si Dorisin sama si Nonce. Mereka lah yang merusak pionir di seluruh dunia. Lalu apa? Lalu muncul si Fauzan, si Hendra Tambani, Kawanua, Ongkol Russo, KPGI, mereka memanfaatkan kebodohan daripada pionir GCP 314159 untuk mengumpulkan uang member. Itu yang saya lawan. Jadi mau tahu akar persoalan dari platform-platform yang menipu kalian itu adalah Nonce dan si Dorisin. Stop. Itu dia. Titik, itulah mereka. Jan Halebek dan mereka semua. Pokoknya itu si Saitek yang di YouTube, si siapa namanya, pokoknya yang ngomong-ngomong GCP, mereka semua itu manusia yang harus dilawan. Ya. Itu yang saya ingin lawan mereka. Supaya jangan banyak makan korban.
Kita lanjut ya. Jadi tetap Pinetok arahnya ke utility. Tapi sekarang masih kenyataannya di bursa. Jangan kalian lawan itu. Ikuti aja apa yang dikerjakan sama Koltim. Ini lagi digeser nih menuju ke utility. Tapi nggak bisa buang bursa. Beriringan, sejalan. Investor sini kalian mau cairkan koin, ada tempatnya. Sehingga sejalan antara penyedia DEPS itu dengan investor. Itu aja kalian nggak ngerti dagang gimana. Perdagangan itu seperti apa, kalian nggak ngerti. Ekonomi perdagangan. Masa harus diajarin terus ya. Nah, ini batas waktu protokol 22 ya bagi yang pengguna notes kayak saya juga ya, harus cepat di-upgrade ya. Ya. Oke, kita nggak usah ini. Apa arti konsensus 2026 bagi lintas pasar Pi? Kombinasi tenggat waktu protokol 22, peluncuran kerangka token PRC1 dan sponsor konsensus 2026 mewakili periode 3 minggu tersibuk dalam sejarah Pi. Pinetok baru-baru ini seperti yang dicatat oleh Crypto News, lintasan pasar Pi pada tahun 2026 sangat bergantung pada apakah tonggak teknis yang diterjemahkan ke dalam penggunaan on-chain yang sebenarnya. Tahap konsensus memberikan kedua pendiri saluran langsung ke investor institusional. Jadi dengan adanya besok pertemuan konsensus di Miami ini bisa menghubungkan investor besar ya, institusi. Seperti mungkin BlackRock ataupun ya ada lagi banyak ya institusi-institusi di Amerika yang punya duit banyak itu bisa masuk di sini sobatku ya. Kalau sampai masuk ke harga Pi blue meleduk, kalian akan sukses. Naik $10 aja kalian kaya itu ya yang punya banyak koin. Yang punya 10 koin ya kalian jadi penonton aja. Jadi jangan ngayal ya punya 10 koin terus menghayal 50 miliar. Supply Pi 100 miliar ngayalnya nggak ketulungan. Jadi gitu ya Sobat Pionir ya. Lucu ini teman-teman GCP ini ya. Pengembang dan audiens, kebijakan tepat pada saat ini meminta pasar untuk mengakui infrastruktur identitasnya sebagai relevan secara komersial. Apakah penampilan di Miami menghasilkan adopsi pengembangan yang dan pengakuan institusional di luar komunitas institusi di luar komunitas pionir dan akan menjadi sinyal paling jelas apakah tesis jangka panjang Pi mendapatkan daya tarik. Ya, Pinetok sebelum mengkonfirmasi apakah pengumuman ekosistem spesifik menyertai presentasi konsensus 2026 daripada pendiri, ya, atau apakah sesi tersebut akan berfokus utama pada identitas luas dan tesis utilitas project ini. Jadi itu saja Sobat Pionir ya, berita dari Crypto News. Ini salah satu website resmi di dunia dan memberitakan ribuan kripto ya, termasuk Pinetok. Jadi Anda jangan terlalu sempit pikiran. Gali informasi banyak, belajar banyak supaya jangan terlalu sempit dan hidup dalam kedunguan GCP 314159. Oke? Bye.